Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube STR22. Kali ini saya menyajikan sebuah film yang berjudul Hound Psikopat, yaitu rumah hantunya para psikopat. Film ini dirilis tahun 2020 yang ditulis atau disutradarai oleh Scott Beck dan Brian Woods. Film ini berisikan adegan-adegan horor dan sedikit ekstrim yang membuat bulu ketiak kita merinding. Langsung saja selamat menyaksikan. Cokocrot. Mengambil latar waktu pada malam Halloween yang memperkenalkan pemeran utama yang bernama Harper, yang merupakan seorang gadis yang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya sama sekali. Dan dia pun mempunyai pacar yang bernama Sam, di mana Sam ini suka mabuk-mabukan sehingga Harper sering mendapatkan perlakuan kasar darinya. Karena perlakuan kasar pacarnya terhadap Harper, Bailey yang merupakan teman dekat Harper tidak terima kalau Harper diperlakukan seperti itu. Untuk menghibur Harper, teman-temannya mengajak ke sebuah acara pesta Halloween. Sekarang, posisi Harper dan teman-temannya sudah berada di sebuah bar, di mana di tempat inilah pesta Halloween diadakan. Harper merasa dia tidak berguna berada di pesta ini karena dia tidak mempunyai kostum. Lalu Nathan memasangkan songkok pada jaket Harper dan mengatakan, "Ini juga kostum Harper." Pria gendut yang bernama Evan ini kesal karena kostumnya sama sekali tidak menarik. Mereka bingung apa yang akan dilakukan selanjutnya. Evan, si pria gendut, mempunyai ide dan mengajak mereka pergi ke sebuah rumah hantu yang ekstrim. Dan dari sinilah dimulai. Harper merasa ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Dia meminta supaya Evan berhenti sebentar untuk memastikan mobil yang mengikuti mereka. Merasa sudah aman, mereka melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka tiba di depan rumah hantu tersebut. Di depan rumah ada seorang badut misterius yang mereka tanya hanya diam seperti patung. Badut tersebut menyuruh salah satu dari mereka untuk memilih salah satu tangannya yang memegang kunci loker, di mana di dalam loker tersebut terdapat beberapa lembar formulir yang berisikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi selama berada di dalam rumah hantu. Dan semua ponsel mereka harus dikumpul untuk dimasukkan ke dalam loker tersebut. Mereka pun setuju dan menandatangani formulir tersebut. Di dalam rumah hantu, Evan, si pria gendut, dikagetkan tengkorak mainan yang hampir membuatnya pingsan. Lalu mereka bertemu dengan orang bertopeng berjubah hitam, dengan seorang perempuan yang tergeletak di lantai yang berteriak minta tolong. Mereka berpikir itu semua hanya bagian dari atraksi di rumah hantu ini dan tidak terlalu menghiraukannya. Mereka lanjut menyusuri ruangan demi ruangan dan menemukan tulisan pada tembok kayu yang bertuliskan jalur kiri aman dan jalur kanan tidak aman. Lalu mereka memutuskan untuk berbagi kelompok untuk menyusuri jalur masing-masing. Sementara Bailey melihat ada cairan merah yang menetes ke baju Nathan dan mereka mengira itu hanya cairan oli saja. Harper dan lainnya menemukan 3 pintu yang sangat aneh, di mana jika pintu bagian luar dibuka, pintu bagian dalam tertutup. Dan mereka pun secara bergantian untuk masuk ke dalam. Saat di dalam, nona cantik bernama Mary ini ketakutan karena banyak laba-laba masuk ke ruangan melalui lubang atas. Begitu keluar, Evan mengatakan itu hanyalah laba-laba mainan yang mereka beli di Indomaret. Jalan selanjutnya yang harus mereka lalui adalah ruangan yang sempit ini, di mana Harper sangat trauma dengan ruangan yang sempit, tetapi tidak ada pilihan karena itulah satu-satunya jalan untuk keluar dari ruangan ini. Evan dan Harper sudah berhasil keluar dari jalur sempit itu, tetapi Mary entah nyangkut di mana.
Di sini Nathan dan lainnya diarahkan untuk mengambil sesuatu pada 3 lubang. Saat mencoba memasukkan tangan, Nathan hanya mendapatkan buah anggur. Sekarang giliran Bailey mencoba, alih-alih mendapatkan sesuatu malah cincin yang dia pakai terlepas di dalam. Itu adalah cincin Harper yang dia pinjam, di mana itu pemberian dari ibu Harper. Saat Nathan membantu Bailey untuk mengambil cincin tersebut, tiba-tiba sesuatu menarik tangan Bailey dari dalam, dan tangan Bailey pun terluka. Kembali ke Harper dan Evan, mereka bertemu dengan si jubah merah. Lalu mereka diarahkan ke sebuah pintu, tapi si jubah merah itu mengikuti mereka dari belakang. Tepat di depan mereka ada sebuah lubang, yang mana mereka juga diarahkan si jubah merah itu untuk masuk ke dalam lubang itu. Ternyata itu sebuah perosotan yang menuju ke bawah. Dan akhirnya Harper dan Evan berkumpul kembali dengan teman-teman mereka. Tiba-tiba tirai terbuka, terlihat seorang berjubah hitam bertopeng, dan ternyata Mary ada bersamanya dalam keadaan terbaring di lantai. Mereka semua masih belum percaya apakah ini bagian dari atraksi rumah hantu ini. Tapi saat sosok bertopeng itu menusuk Mary, mereka melihat seperti nyata, dan mereka ingin segera cepat-cepat keluar dari tempat ini. Dengan keahlian di bidang perkuncian pintu, Evan pun mencoba membuka pintu yang terkunci, tetapi tidak membuahkan hasil. Karena tidak ada cara lain, Nathan memberanikan seorang diri untuk mencari benda yang dapat membuka engsel pintu seperti linggis. Nathan menjepitkan kunci di genggaman tinjunya untuk berjaga-jaga. Terlihat Evan pun tidak tinggal diam. Dia berusaha meraih potongan besi di balik pagar kawat, akan tetapi tangannya terlalu besar untuk meraih besi itu dari celah pagar kawat tersebut. Beralih pada kesendirian Nathan, yang dikagetkan sosok berjubah putih, sehingga membuat kunci yang digenggamnya terjatuh ke sela-sela lubang, dan tiba-tiba sosok itu hilang. Secara tiba-tiba lampu ruangan hidup semua, dan ternyata sosok berjubah putih itu berkata akan memberi pertolongan kepada mereka. Sementara itu Bailey meminta maaf kepada Harper karena telah menghilangkan cincin pemberian ibu Harper tersebut, sambil menjelaskan kronologi kehilangannya. Lalu Harper menjawab, tidak apa-apa. Kembali pada Evan dan Angel yang hampir berhasil meraih potongan besi itu, tapi tiba-tiba tangan Angel diinjak seseorang dari luar pagar tersebut. Lalu Nathan dan sosok berjubah putih itu datang, dan mereka berkata apa yang terjadi. Mereka dengan cepat-cepat lari untuk menemukan jalan keluar, namun ternyata jalan yang mereka tuju itu buntu. Mereka pun marah kepada si jubah putih itu karena memberi jalan yang salah. Karena merasa kesal, Evan menyuruh si jubah putih itu untuk menyebutkan namanya dan membuka topengnya, tetapi dia menolak. Karena di antara mereka, Evan lah yang sedikit mengingat menuju jalan labirin. Lalu dia memutuskan untuk pergi sendiri untuk membuka kunci kotak loker yang dimana tempat ponsel mereka disimpan. Setelah Evan berhasil keluar dari lorong sempit, selanjutnya giliran si jubah putih. Sementara itu, Evan yang mondar-mandir sambil mengingat-ingat jalur mana yang mereka lalui saat masuk tadi. Tapi saat si jubah putih tersebut keluar, dia menutup lorong tersebut dengan papan dan memakunya, agar yang lain tidak dapat keluar dari lorong tersebut. Bailey dengan tangan terluka menyusuri lorong sempit sambil memanggil-manggil nama Nathan, tapi Nathan terjatuh dari lubang yang terbuka secara otomatis. Evan berhasil keluar dan berada tepat di pintu masuk, tetapi kotak loker itu sudah tidak ada. Tiba-tiba si jubah putih bertopeng datang menghampirinya. Harper yang berhasil ditemukan si jubah merah sudah pasrah akan apa yang terjadi pada dirinya. Lalu si jubah merah tersebut membuka topengnya dan terlihatlah wajah aslinya yang sangat menyeramkan. Di satu sisi, Sam pacarnya Harper menelpon, namun ponsel mereka semua berada di tangan badut misterius ini.
Nathan datang membantu Harper yang terpojok oleh si jubah merah dan Harper berhasil kabur. Sementara itu, si jubah putih berniat ingin membunuh Evan yang tadinya ngotot ingin melihat wajahnya, dan saat itu Evan merasa sangat gugup dan takut. Dan akhirnya Evan pun tewas mengenaskan. Tak disangka Nathan menemukan cincin Harper yang hilang, lalu mengambilnya dan masuk ke sebuah ruangan dan juga menemukan semua ponsel mereka berada di sana. Tapi sosok si jubah putih bertopeng tiba-tiba datang. Menyadari Nathan telah mengirim lokasi keberadaan mereka kepada Sam, dia langsung menyerang Nathan. Beralih ke Harper yang bersembunyi di bawah tempat tidur dari kejaran sosok berjubah merah. Dan Harper pun berhasil melukai mata si jubah merah tersebut dan mencoba membuka pintu yang penuh dengan jebakan ini. Saat pintu terbuka, Harper terkena tembakan dari jebakan tersebut. Untuk menghindari tembakan, Harper keluar secara tiarap seperti latihan militer. Si jubah merah berhasil lagi mendapatkan Harper, tapi si jubah merah terkena tembakan tepat di kepalanya. Mendengar langkah kaki seseorang, Harper segera bersembunyi dan langsung membunuh sosok berjubah hitam tersebut. Tapi tanpa dia sadari itu adalah Bailey, temannya. Ternyata ini salah satu rekayasa para penjahat itu. Sam yang sudah tiba di lokasi segera masuk ke dalam untuk mencari Harper, tapi dia terkena jebakan dan dibunuh si badut misterius tersebut. Sementara Nathan yang hampir tewas terbunuh oleh si jubah putih, tapi berhasil diselamatkan Harper. Akhirnya, Nathan dan Harper lari meninggalkan lokasi rumah hantu tersebut. Sementara sosok badut misterius ini membakar rumah hantu demi menghilangkan jejaknya. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini mengajarkan kita tentang sebuah peringatan akan bahaya. Jangan terlalu percaya kepada suatu hal yang terlihat menarik di balik penampilan yang mengerikan, terutama jika berkaitan dengan dunia nyata. Kita harus selalu waspada dalam menghadapi orang-orang yang mencurigakan. Teman-teman, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.